Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menangkap Gubernur aktif Papua Lukas NMB. Lukas ditangkap setelah sebelumnya berkali-kali beralasan sakit saat hendak diperiksa. Saat ini saudara Lukas ditahan di rutan KPK di Pomdam Guntur, Jakarta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Lika-liku KPK berupaya menangkap Lukas NMB ini dan beragam tanggapan warga kami sajikan dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Oh Tuhan, baku tembak, baku panah. Saudara, 5 hari lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas ditangkap setelah pada 5 September 2022 lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Penangkapan Lukas NMB berlangsung dramatis karena mendapatkan perlawanan dari para pendukungnya di Jayapura. Bahkan dilaporkan ada 1 pendukung yang tewas akibat terlibat kericuhan di depan Makobrimob Kota Raja, Jayapura. Sudah 5 bulan lamanya, Lukas NMB mencari jalan tikus untuk menghindari kejaran dari tim KPK. Bahkan pria kelahiran Tolikara ini sering mengaku terkena penyakit stroke agar terhindar dari penangkapan tim penyidik KPK. Dan kemarin pada tanggal 10 Januari 2023, pelarian Lukas NMB pun berakhir di tangan tim penyidik KPK. Ya, lantas bagaimana sepak terjang Lukas NMB dalam menghadapi kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang dihadapinya? Dan bagaimana komentar masyarakat terkait hal ini? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Oh Tuhan, baku tembak, baku panah. Siang itu, kondisi kota Jayapura mendadak mencekam. Warga yang sebagian besar pendukung Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB melakukan perlawanan di depan Makobrimob Kota Raja. Tuhan, semoga aman Tuhan. Dari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, personel Brimob mencoba membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Para pendukung Lukas ini meluapkan kekecewaan setelah mereka tahu orang nomor 1 di Papua ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lukas diciduk saat tengah santap siang di sebuah rumah makan di daerah Kota Raja. Dalam kericuan yang terjadi, 1 orang dilaporkan tewas. Memang ada korban luka dan 1 masyarakat yang meninggal dunia dari simpatisan yang ingin masuk ke dalam base of Lanut Bandara Sentani. Gejolak di Kota Raja menular ke wilayah lain. Ratusan warga menari perang di rumah pribadi Lukas NMB di daerah Koya Tengah, Kota Jayapura. Sebagian besar massa membawa panah. Situasi sempat memanas, namun puluhan personel Brimob yang berjaga mampu meredam amarah warga dan membubarkan mereka. Seusai pemeriksaan di Makobrimob Polda Papua, tim penyidik KPK membawa Lukas NMB ke Bandara Sentani Kabupaten Jayapura untuk diterbangkan ke Jakarta. Lukas diterbangkan menggunakan pesawat Trigana Air yang disewa oleh KPK. Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Lukas NMB yang berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua itu segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. 2 jam menjelang tengah malam, Lukas tiba di RSPAD dan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan tim dokter untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB sebelum diperiksa penyidik KPK.
Selama ini, Lukas NMB kerap berdalih sakit setiap KPK memanggilnya untuk diperiksa. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, Lukas dibawa ke gedung KPK. Sejak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK 5 bulan lalu, inilah untuk pertama kalinya Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB tampil mengenakan rompi oranye. Setelah menghadapi drama penangkapan di Jayapura, KPK secara resmi menahan Lukas di rutan KPK di Pomdam, Guntur, Jakarta selama 20 hari. Atau terhitung dari tanggal 11 hingga 30 Januari 2023. Awal September tahun lalu, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pembangunan sejumlah infrastruktur di Provinsi Papua. KPK menduga Lukas menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dari Rijatono Laka untuk memenangkan tender 3 buah proyek jangka panjang dengan total nilai 41 miliar rupiah. Di antaranya adanya pembagian presentasi P-proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka RR diduga telah menerima uang dari RR sebesar 1 miliar rupiah. Juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini, sampai saat ini, berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, penyidik KPK pasti sudah memiliki bukti-bukti yang kuat sebelum melakukan penindakan terhadap seorang terduga pelaku tindak pidana korupsi. Ya, semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Selain Presiden, ragam komentar pun dicurahkan warga. Sebagian warga menyayangkan kerja KPK yang dinilai terlalu lama menangkap Lukas NMB hingga harus menunggu sampai 5 bulan. Kalau 5 bulan sih lumayan cukup lambat ya. Lambat ya. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya sih lebih dipercepat aja sih kinerjanya gitu kan. Gitu. Dan apakah ini berlaku di kasus-kasus korupsi yang lain juga? Harusnya? Iya, harusnya seperti itu sih kalau menurut saya. Sebetulnya agak berbeda dibandingkan sebelumnya ya, karena biasanya kita dapat gebrakan-gebrakan gitu dengan proses yang memang mengendap-endap tapi cepat gitu, akhirnya langsung ketangkap gitu, ada OTT segala macam. Nah, tapi kalau dilihat dari kasusnya memang lumayan tricky ya, maksudnya dia punya macam-macam alasan sehingga bisa bikin KPK-nya sendiri percaya ataupun enggak, itu agak sulit tuh. Itu yang memperlambat proses sebetulnya. Tapi kalau misalnya bisa lebih cermat lagi gitu, KPK mungkin bisa lebih cepat sih melakukan proses. Kalau cukup lamban mungkin KPK punya strategi sendiri ya kali ya untuk strategian sendiri ya. Tapi harapannya ke depannya bisa lebih optimal lagi agar lebih lebih cepat prosesnya sehingga tidak membuat khawatir masyarakat tersebut. Ya mengapresiasi ya akhirnya hasilnya ada, cuma mungkin untuk kedepannya prosesnya mungkin harus lebih diperbaiki lagi aja. Kenapa dengan proses yang lambat ini mungkin akan ada pengaruhnya ke koruptor yang lain atau bagaimana? Iya, jadi kelihatannya kayak ya KPK nggak terlalu tegas gitu, maksudnya kayak lemah, jadi bisa santai gitu koruptor takutnya. Bukan karena prestasi, mendadak nama Lukas NMB menjadi tenar karena terkait kasus dugaan korupsi. Tapi, walaupun menjadi tersangka korupsi, kok ada ya warga Papua yang rela membela Lukas sampai-sampai bertaruh nyawa. Setelah suasana di Jayapura mulai kondusif, warga di Jayapura ikut berkomentar tentang penangkapan Lukas NMB. Sebagian dari mereka menolak KPK membawa Lukas ke Jakarta dengan beragam alasan. Kalau untuk dari kami mahasiswa sendiri melihat penangkapan terhadap Bapak Gubernur Papua Lukas NMB
itu KPK kelihatannya sedikit berlebihan karena kondisi Pak Kup sendiri lagi sakit. Kenapa tidak menunggu sampai beliau sembuh baru melakukan penangkapan atau pemanggilan dari KPK supaya beliau mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan, apa yang menjadi disangkakan untuk sebagai kasus gratifikasi. Jadi di sini seperti pihak KPK maupun TNI, Polri ini takut atau berpikir bahwa kami tipu, terutama mungkin dari dokter pribadi, kemudian dokter-dokter yang selama ini menangani Bapak, terutama di Papua sini, dokter dari Lomba, biasanya sudah datang, ada dokter jantung, dokter Darti, kemudian dokter pribadi beliau sendiri, dokter Anton Moten. Itu kan seakan-akan kami berpikir bahwa mereka tidak percaya kondisi Bapak yang sekarang sakit. Kami minta kepada KPK memberikan kesempatan untuk melakukan perawatan agar dia punya kesehatan benar-benar pulih, kadar itu bisa melakukan sesuai dengan disangkakan untuk korupsi dan lain-lain seperti begitu. Jadi dalam hal ini KPK punya kebijakan yang telah melakukan, ini kami tidak terima. Rekaman kamera pengawas CCTV ini membuka mata berbagai pihak. Video yang dirilis Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI memperlihatkan Lukas berjalan santai di Bandara Changi, Singapura. Selain itu, MAKI juga mengaku punya bukti foto Lukas NMB kerap bermain judi di Filipina, Singapura, dan Malaysia. Itu baru soal kesehatan dan kebiasaan Lukas. Sementara itu, soal kasus korupsi yang menjeratnya, Pusat Analisis Transaksi Keuangan PPATK sudah meneliti kasus korupsi Lukas NMB sejak tahun 2017. Setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Hingga kini kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB masih bergulir. Sementara KPK juga masih terus mendalami sejumlah temuan yang dilaporkan PPATK. Saat ini publik menunggu taji dari KPK dalam mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan Lukas NMB. Bahkan bukan tidak mungkin ada nama-nama yang nantinya akan diciduk karena terlibat kasus korupsi bersama dengan Lukas NMB. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Asia TV.